Kementerian Agama juara korupsi, 4 menteri agama terseret kasus hukum, terbaru Gus Yakut. Korupsi paling kejam bukan mencuri uang, tetapi mencuri kepercayaan umat sambil mengatasnamakan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin yang gendut imut-imut ya. Wong Kediri yang gendut imut-imut, menggemaskan dan menggairahkan. Oke saudaraku, ini tadi saya habis alhamdulillah sempat salat subuh di masjid. Setelah itu pulang, setelah pulang saya ya pakai waktunya olahraga jalan kaki, saya pakai baju, setelah itu baju olahraga jalan kaki, dan alhamdulillah ini sudah selesai dan barusan mandi ya. Mandi selesai, mandi ya katanya, makanya seger gitu ya. Oke, nah ini kita membahas masalah Kementerian Agama lagi, masih seperti seputar Kementerian Agama. Jadi yang sudah lihat kan video yang tayang tadi, prolog pembukaan awal ya, pembukaan awal di podcast ini, video tadi ya. Nah, Kementerian Agama adalah kementerian yang korup. Kasarnya gitu. Warga ini, rakyat mengatakan bahwa Kementerian Agama adalah korup. Dan terus terang dengan apa yang disampaikan oleh Pandji Pragiwaksono dalam Menstrea. Dalam Menstrea itu sangat cocok. Sholat terus, korupsi jalan. Sholat terus, maksiat jalan. Nah, ini nyata. Kita nggak usah ngeliat lain-lain. Kita ngeliat di Kementerian Agama itu orang-orang beragama semua. Di sana kalau tes itu, mohon maaf, tes itu baca Quran loh. Kenapa saya tahu? Ya, tahu lah, saya mengalami. Disuruh baca Quran itu. Ya mohon maaf aja, mungkin kalau nggak, ya jelas kalau yang bagi beragama Islam. Bagi yang beragama lain ya mungkin kitabnya atau apa dan sebagainya. Tapi yang jelas ditanyakan tentang agama. Korupsinya gede, gila. Yang terbaru, Yakut Khalil Thomas, Haji. Dulu ada korupsi Quran, Quran juga dikorupsi. Wah banyak lah. Saya juga, aduh ya Allah. Sudah kita kalau dengan background, kalau di Kementerian Agama aja, korupsinya gede-gedean gitu, ugal-ugalan begitu. Terus bagaimana di kementerian yang lain? Bagaimana di kepolisian, bagaimana di kejaksaan, bagaimana di hakim? Nah inilah gambaran Indonesia. Apa yang disampaikan Pandji Pragiwaksono itu, inilah gambaran Kementerian Indonesia, perjelas bahwa tempatnya orang yang beragama saja penuh dengan korupsi, tindak korupsi. Nah, nggak ada. Kalau diajak amar ma'ruf, mereka teriak-teriak amar ma'ruf. Tapi yang mereka lakukan kemungkaran. Kalau diajak nahi munkar nggak mau orangnya, karena mereka bagian daripada itu. Oke saudaraku, kita nggak bicara kalau sholat itu tetap berwajib ya. Saya nggak bermaksud untuk ngomongkan bahwa sholat itu memang mencegah kemungkaran, perbuatan mungkar. Tapi sholat yang bagaimana? Kalau sekedar sholat-sholatan ya susah. Nah, kalau hanya dipakai sebagai kegiatan rutinitas, ya tentu ya tetap akan korupsi. Kembali kepada persoalan masalah Kementerian Agama kemarin. Kementerian Agama gelap ya. Irjen Khairunnas itu judulnya kemarin. Membiarkan adanya pelaku tindak penyalahgunaan wewenang, ya dugaan tindak korupsi, oke. Nah, itu kemarin alhamdulillah dijawab oleh beliau, dikatakan oleh Bapak Khairunnas, Inspektur Jenderal, bahwa dalam pokok, saya tidak perlu membacakan lainnya karena yang lainnya agak sedikit serem lah. Tapi biasa, yang serem-serem itu saya alami biasa. Beliau mengatakan bahwa tugasnya Inspektorat Jenderal itu hanyalah setelah melakukan pemeriksaan dan sebagainya adalah memberikan rekomendasi. Pertanyaannya, karena itu berhubungan dengan hak, pelapor itu berhak mengetahui sampai di mana tahapan-tahapan daripada laporannya ditindaklanjuti.
Dan sampai sekarang setelah laporan itu awal itu tim yang datang itu waduh bagus sekali. Tim-tim yang datang itu bagus sekali, saya katakan jempol lah. Mohon maaf nih, jempol itu. Mereka melakukan pemeriksaan, mereka terbuka kepada pelapor. Saya melihat sendiri dan saya juga menyaksikan mereka terbuka menyampaikan bahwa ini sudah ada temuan atas laporan 3 atau 4 laporan sudah ada temuan. Dan mereka akan segera menindaklanjuti dengan rekomendasi sama seperti yang dikatakan oleh Pak Daud. Tapi yang jadi persoalan saat ini adalah setelah mereka mengatakan rekomendasi sampai di atas, nah, mungkin sampai Pak Irjen, jenengan Pak Khairunnas, tertutup semua, gelap. Rekomendasinya juga jelas. Apa isi rekomendasinya? Dan semuanya kok serba jadi seperti feodal gitu. Padahal, mohon maaf, mereka yang melaporkan itu adalah orang-orang yang ingin Kementerian Agama baik. Dalam satu sisi mereka juga terancam. Dalam kondisinya mereka juga terancam. Mereka jelas sudah disingkirkan oleh teman-temannya. Dikatakan hal yang buruk lah, menjelekkan nama Kementerian Agama lah, menjelekkan nama sekolah lah, menjelekkan nama bla 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 lah. Mereka diteror, bahkan ada yang diteror, ditakut-takuti. Kalau saya sudah terbiasa kenyang. Jangankan dikeroyok pun berkali-kali. Bagi saya sih wajar-wajar aja. Dikeroyok. Apa yang ada 30 orang sampai saya masuk rumah sakit, nggak apa-apa, saya tetap nggak akan damai, lanjut. Bukan masalah uang, tapi ini masalah keadilan. Demi Allah, ketika saya dikeroyok karena membela anak saya yang berhubungan dengan debt collector, saya sampai masuk rumah sakit. Bagi saya tidak ada damai sampai mereka akhirnya divonis semua. Divonis semua. 1 tahun setengah, 2 tahun. Tapi ya tidak apa-apa bagi saya. Karena saya sudah ditawari uang, demi Allah, wallahi saya ditawari uang. Sekian ratus juta untuk damai. Tidak. Lanjut. Pak polisi, lanjut. Bu polisi, lanjut. Penyidiknya waktu itu perempuan, kadiknya laki. Tetap lanjut. Pak Kasatnya itu, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, tidak ada damai. Saya butuh keadilan. Kalau untuk saya dibegitukan nggak masalah, udah biasa. Tapi bagi mereka-mereka yang tidak terbiasa begitu Pak Khairunnas, maka mohon maaf saja, saya minta transparansi. Kalau memang itu rekomendasi kepada menteri, berarti menterinya yang bermasalah. Bapak menterinya, Haji Nazaruddin Umar yang bermasalah. Kenapa tidak segera dilakukan penindakan? Padahal sudah cetok pernyataan daripada tim itu bukan hanya kepada saya saja. Pada saksi-saksi dan kepada yang lainnya mengatakan bahwa sudah cukup bukti, sudah ditemukan untuk segera ditindaklanjuti melalui rekomendasi. Nah ini kalau timnya baik, kalau setelah itu di atas tidak baik kan jadi nggak karu-karuan. Harusnya jenengan mendukung. Kalau tim jenengan sudah bekerja dengan baik, jenengan lakukan rekomendasi, kejar terus apa rekomendasi putusannya. Sehingga orang-orang yang di bawah itu tidak merasa terteror, tidak merasa bahwa ini tidak dihargai, ini sangat tidak menghargai, ini sangat melecehkan. Jenengan yang di atas, jenengan punya kewenangan, jenengan punya SK, tapi mereka yang di bawah, yang melaporkan, tahu nggak apa yang mereka alami setelah mereka melaporkan?
Sampai sekarang mereka ketakutan. Dan ini tanggung jawab moral saya untuk meluruskan. Dan jangan salahkan kalau saya terpaksa nanti saya menyurati ternyata tidak ada tindak lanjut. Saya tujukan kepada Pak Presiden Prabowo, Pak Presiden pun akan saya gugat. Demi Allah akan saya gugat. Presiden, menteri dan menteri terkait, termasuk jenengan, saya gugat. Kalau di polisi ada pra-peradilan. Tapi saya belum pelajari, mungkin terpaksa gugatan. Masalah kalah menang nomor 27, tapi saya akan menunjukkan kepada mereka bahwa saya mendampingi mereka tidak setengah-setengah, saya tidak dibayar oleh negara. Saya tidak difasilitasi oleh negara, tapi mohon maaf. Saya punya, sejelek apapun saya punya tanggung jawab moral untuk memberikan mereka rasa nyaman bahwa ternyata orang yang saya minta untuk mengawal adalah orang yang peduli. Peduli setidak-tidaknya memberikan pembelaan yang maksimal. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini tahun 2026 awal. Alhamdulillah dengan adanya begini saya melek lah. Kenapa Kementerian Agama banyak korup? Karena ada penyalahgunaan wewenang, tidak segera dilakukan penindakan. Menteri Agama, Haji Nazarudin Umar, mohon maaf, saya sangat hormat dengan jenengan, tapi kali ini saya tahu itu hanya omong-omong. Jenengan boleh hebat di panggung, jenengan boleh bergaya apapun, tapi nyata. Jenengan tidak melakukan penindakan atas mereka-mereka yang diduga menyalahgunakan wewenang. Demikian dari saya, Cecep Muhammad Yasin, Wong Kediri Gendut, menyampaikan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang tidak bagus, saya mohon maaf karena itu adalah kebodohan saya, kekurangan saya. Tapi kalau ada kata yang benar, sungguhnya kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini adalah rasa peduli saya kepada Kementerian Agama. Terserah jenengan menilai apa, yang jelas itu ada. Dan tetap peduli Palestina, peduli Sumatera, peduli Sudan, peduli mereka-mereka yang teraniaya, peduli kepada anak yatim. Karena anak yatim di sekitar kita itu adalah tanggung jawab kita. Fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.